Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya di channel Mitra Guru, channel yang memberikan solusi dan informasi seputar pendidikan. Kali ini saya akan memberikan materi yang sedikit berbeda ya dengan yang lainnya, karena materi tutorial ini dikhususkan untuk teman-teman tim, entah itu tim pengembang sekolah, tim literasi, tim kurikulum, tim kesiswaan, atau tim apa sajalah yang dibentuk di sekolah. Kan banyak, ada tim penjamin mutu internal sekolah, tim BMPS, dan lain-lain. Utamanya lagi kepada sekolah yang sudah menerima SK menjadi sekolah penggerak. Nah, tentunya sudah banyak yang menerima SK ya, SK sekolah penggerak. Apa sih kalau sudah menerima sekolah SK penggerak itu? Yang sudah kepala sekolahnya lolos mengikuti seleksi program sekolah penggerak, ada SK-nya keluar. Langkah berikutnya, apakah sama saja dengan sekolah-sekolah yang lain yang melakukan implementasi kurikulum merdeka, baik pilihan kedua mandiri berubah ataupun pilihan mandiri berbagi, apakah sama dengan mereka? Nah itu, maka berdasarkan hal-hal seperti itu, saya jadi kepingin membuat semacam referensi bersama agar saling mengingatkan atau saling melengkapi informasi lah. Nah, untuk sekolah penggerak seperti yang ada di Kemendikbudristek nomor 371M 2021 tentang program sekolah penggerak, sebenarnya di sana sudah banyak ya disampaikan, tapi mungkin nggak sempat membaca atau perlu inti-intinya. Nah ini yang akan saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, untuk yang sudah menerima SK sekolah penggerak itu mestinya ya mempunyai pedoman pembelajaran sekolah penggerak. Pedoman itu minimal memiliki kerangka dasar kurikulum. Nah, kerangka dasar kurikulum itu ada, dicetak lah, barangkali ada penambahan apa di sana. Itu ya, tidak hanya kerangka dasar yang dari pusat itu yang di print, enggak, barangkali ada revisi apa begitu yang perlu ditambahkan. Dan juga tentang struktur kurikulumnya, barangkali perlu ditambahkan lagi, ada blok apa, didetailkan di sana. Nah, ini punya pedoman-pedoman itu. Dan juga punya capaian pembelajaran beserta teman-temannya. Apa itu teman-temannya? Capaian pembelajaran ya, ada tujuan pembelajaran, ada alur pembelajaran, dan lain-lain. Tapi tidak hanya capaian pembelajaran yang tercetak dari pusat itu ya, bukan itu maksudnya. Capaian pembelajaran di sini yang sudah dianalisis, yang sudah dipetakan, ketemu materinya, ketemu kompetensinya, dan lain-lain, supaya enak membuat tujuan pembelajaran. Begitu juga yang berikutnya, harus ya, karena ini sekolah penggerak, harus memiliki pedoman pembelajaran dan asesmen. Pembelajarannya itu seperti apa, di sana asesmennya seperti apa. Nah, kalau enggak ya saya yakin tahulah asesmennya itu apakah seperti yang kurikulum yang lama atau apa itu. Itu setidaknya punya pedoman secara tertulis. Apakah nanti guru-gurunya menggunakan kriteria asesmennya, atau menggunakan rubrik, atau menggunakan interval seperti apa. Nah, itu pedoman-pedoman seperti itu dimiliki. Nah, yang jelas menerapkan atau mempunyai pedoman pelaksanaan penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Ini ada pedomannya dulu. Biasanya nggak ada pedomannya, langsung aja punya modul proyeknya. Nah, ini kalau sekolah penggerak ya itu pedomanan lah, yaitu pedoman, walaupun itu 1 lembar 2 lembar, itu merupakan pedoman atau panduan yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut ya. Bukan pedoman atau panduan pembuatan modul P5 loh ya, karena itu juga ada panduannya. Ini pedoman sendiri untuk melaksanakan P5 itu seperti apa. Itu dibuat semacam SOP gitulah, supaya ada bedanya. Sudah ada bedanya Bapak Ibu antara program sekolah penggerak dengan implementasi kurikulum merdeka pilihan 2 maupun pilihan 3. Yang keenam tentunya mempunyai perangkat ajar ya. Nah, ini perangkat ajar
Ya karena sekolah penggerak ini kan sudah dianggap sudah mampu, kepala sekolahnya sudah seleksinya lolos, bagus ya, perangkat ajarnya yang lengkap lah. Jangan hanya perangkat ajarnya itu dimiliki oleh satu mapel atau dua mapel ya, kalau bisa semuanya ya harus bisa dong. Semua mapel. Yang ketujuh, mempunyai kurikulum operasional satuan pendidikan yang benar-benar menggambarkan sekolah tersebut. Maksudnya benar-benar itu kurikulum atau KUSP-nya tidak sekedar menjadi dokumen ya. Kan kadang-kadang ada tuh KUSP-nya itu tebel banget itu. Tapi hanya pemenuhan dokumen. Tapi yang benar-benar menggambarkan sekolah Bapak Ibu. Misalnya di bagian pertama benar-benar menggambarkan karakteristik sekolah. Seperti apa letaknya, seperti apa input siswanya, seperti apa prestasinya, apa saja sarana prasarana yang dimiliki, masyarakat seputar seperti apa, dan lain-lain. Nah, itu karakteristiknya itu tergambarkan betul di sana. Begitu juga yang bagian kedua, visi misinya itu seperti apa. Nah, ini mohon maaf ada gangguan pesawat lewat ya Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu yang bagian kedua, visi misi tujuan sekolah itu seperti apa. Tuh. Begitu juga yang bagian ketiga, ada yang menamakan bagian, ada yang menampakkan bab ya. Itu bagian ketiga itu seputar masalah ini tentang pedoman pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Perencanaan pembelajaran maksudnya bukan RPP ya di sana ya. Ya, gimana sih di sana itu intrakurikulernya itu apa saja, ekstrakurikulernya itu apa saja, kokurikulernya atau proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu apa saja, temanya. Ya temanya kalau bisa 7-7-nya ada di sana disebutkan juga di KUSP. Terus yang di bagian 4 cara evaluasi gurunya, cara pendampingannya, kemudian cara evaluasi kurikulumnya, cara mengembangkan diri gurunya dan lain-lain itu seperti apa, itu dilengkap di KUSP. Itu juga penilaiannya seperti apa, kriteria kelulusan seperti apa, kriteria kenaikan kelas seperti apa, program inklusinya seperti apa. Lengkap dimuat di sana sesuai dengan kondisi yang benar-benar, tidak asal copy paste dari tetangga terus diganti kop atau judul-judulnya diganti beda gitu, kayak yang dulu punya lah. Nah, kalau yang ini real harus real. Yang terakhir, mempunyai pedoman evaluasi pembelajaran, mempunyai pedoman lah apa itu formatif, apa itu sumatif, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana cara mengevaluasinya dan lain sebagainya, itu tertulis. Nah, jadi lengkap seperti itu. Kira-kira ada 8 hal inilah minimal. Syukur-syukur kalau maksimal ya ditambah itu apa boleh ya, boleh saja. Ini saya ambil yang utama-utama saja berdasarkan Kemendikbudristek nomor ini 371 ini, bahwa pedoman pembelajaran untuk sekolah penggerak seyogianya punya secara tertulis ya. Bukan pedomannya di angan-angan atau diingat-ingat. Misal proyek pelajar Pancasila pasti udah punya apa modulnya, terus pedoman pembuatan modul punya. Nah, terus SOP pelaksanaannya enggak dibuat, memang udah ngerti ya cara-cara melaksanakannya apa ya, sebaiknya dibuat SOP-nya dan lain-lain. Itu Bapak Ibu seputar pedoman pembelajaran pada sekolah penggerak, biar apa ya namanya ya biar beda lah dengan yang penerapan kurikulum merdeka mandiri. Nah, itu maksudnya. Berikutnya lagi, karena sudah sekolah penggerak ya, apa sih yang perlu dilakukan oleh sekolah penggerak? Kalau yang di slide pertama tadi itu pedomannya ya Bapak Ibu ya, secara dokumen ya atau SOP-nya yang dibuat bersama tim, jangan sendirian, tim aja yang ditugasi. Nah, ini apa yang perlu dilakukan oleh sekolah penggerak? Ya kalau sudah terima SK, Bapak Ibu harus sosialisasi program sekolah penggerak ini. Sosialisasi ke semua orang di sekolah tersebut. Semua orang itu enggak hanya guru, enggak hanya wakil kepala sekolah, ya semualah. Mungkin OB-nya, mungkin keamanannya, pokoknya stakeholder-nya, semua komite dan lain sebagainya itu disosialisasikan biar tahu bahwa
jenengan itu masuk program sekolah penggerak. Udah sukses, diberitahu dong biar dapat banyak dukungan. Terus disiapkan ya Bapak Ibu ya, penyiapan kebijakannya itu Bapak Ibu siapkan, barangkali berupa surat keputusan kepala sekolah buat apa atau SOP apa dan lain sebagainya. Itu namanya penyiapan kebijakan. Maksudnya di sini tuh jangan hanya oral melulu, kalau bisa kebijakan itu tertulis lah. Yang ketiga, ya jangan lupa penyiapan gurunya Bapak itu atau tendiknya. Misalnya gurunya segera di training, disiapkan bagaimana sih melakukan pembelajaran paradigma baru, bagaimana pengembangan media dan lain-lain, itu perlu disiapkan. Nah, penyiapan itu tentunya kan perlu kebijakan ya, itu maksudnya masih berhubungan dengan yang nomor 2. Ini jangan tidak disiapkan gurunya menjadi program sekolah penggerak kok gurunya masih tetap saja dengan sekolah yang lain masih implementasi kurikulum Merdeka Mandiri. Ini harus beda dikit dong cara penyiapannya. Mungkin dikasih apa lagi selain pembelajaran paradigma baru atau strateginya apa atau pengembangan media yang kekinian, mungkin dikasih lagu motivasi 10 keterampilan guru yang harus dimiliki di abad atau di era sekarang ini. Ada 10 soft skill atau 8 soft skill, misalnya itu ada paradigma baru apa saat strategi mengajar, misalnya itu disiapkan. Kalau tidak salah di channel Mitra Guru ini ada ya sedikit tip-tip atau motivasi 10 keterampilan guru, dicari aja di channel ini ada kok itu cara-caranya seperti apa untuk referensi. Yang keempat yang perlu dilakukan sesegera mungkin adalah melakukan perencanaan berbasis data. Nah ini Bapak Ibu, perencanaan berbasis data itu diawali dengan menganalisis rapot pendidikan Bapak Ibu. Nah di sana kan ada indikator A1, literasi, A2, numerasi, A3, karakter, D4 itu tentang iklim kebinekaan, D8 tentang iklim keamanan sekolah atau iklim kebinekaan, itu ada yang indikator C, ada yang indikator E. Nah itu tentunya ada yang merah, tentunya ada yang kuning ya, dan lain sebagainya, ada yang biru hijau. Nah itu dilakukan perencanaan berbasis data. Kalau di sekolah yang implementasi kurikulum Merdeka Mandiri, barangkali dia menganalisis dan merencanakannya itu sekedar untuk pemenuhan dokumen mungkin ya. Tapi kalau untuk Bapak Ibu sekolah penggerak ya, di samping untuk pemenuhan dokumen yang jenengan rencanakan itu ya dikerjakan. Nah itu ya, utamanya yang merah-merah di rapot pendidikan, yang merah itu segera direncanakan, segera disusun aksi pelaksanaannya. Nah, aksinya seperti apa? Misalnya literasi, numerasi yang mau diangkat, karena kalau tidak salah asesmen kompetensi minimum AKM ini kan September kalau nggak salah, ini September atau Oktober ya untuk SMP, saya lupa. Nah kira-kira sebelum September itu aksi-aksi apa yang Bapak Ibu rencanakan dan akan dilaksanakan dari sekarang hingga menjelang AKM nanti agar mendongkrak nilai di rapot pendidikan Bapak Ibu. Nilai mana yang dimaksud? Ya barangkali mau menaikkan proporsi tingkat mahirnya, mau menaikkan proporsi tingkat cakapnya, mau menghilangkan yang perlu intervensinya, yang barangkali ada perlu intervensi ada berapa persen itu barangkali dihilangkan dengan cara-cara seperti apa. Nah itu harus ditulis di perencanaan berbasis data. Tuh. Tidak hanya direncanakan tapi harus dilakukan sebelum AKM ini kalau untuk literasi dan numerasinya supaya baik atau meningkat. Nanti di tahun 2023 akan ketahuan hasilnya akan meningkat, supaya jangan sama aja dengan yang tahun yang kemarin. Ini kan rapot pendidikan Bapak Ibu tahun 2021, diperbaiki tahun 2022 sekarang, hasilnya nanti di tahun 2023 harus beda dong, harus beda meningkat loh ya, maksudnya jangan beda menurun. Masa sekolah penggerak malah menurun. Nah itu upaya-upaya apa itu dibuat di perencanaan berbasis data. Caranya gimana? Cara merencanakan berbasis data. Saya sudah membuat tutorialnya di channel Mitra Guru ini juga. Coba Bapak Ibu lihat-lihat aja ya. Nanti di sana ada banyak di situ.
link-linknya juga adalah di situ banyak, soalnya saya lupa ada 18 video di sana, itu video keberapa gitu. Nah, yang kelima nih melakukan pelatihan pada guru. Nah, ini yang tadi yang di sana itu pedoman pelatihannya, di sini nih melakukan pelatihan pada guru. Harus punya mapping ya. Guru siapa saja atau guru apa saja yang kurang dalam strategi pembelajarannya, nanti dilatih strateginya. Siapa saja yang kurang media pembelajarannya, dilatih. Siapa saja yang kurang bisa menggunakan platform teknologi kurikulum Merdeka ini, nah, itu dilatih, di mapping dulu gurunya. Dilatihnya jangan bareng, tidak perlu yang di mapping tadi, itu ada pelatihan terus tuh. Pelatihan selain itu barangkali gurunya mungkin yang perlu dilatih dengan soft skill khusus, manajemen etos kerja, itu siapa saja misalnya gitu, harus di mapping ya, karena sekolah penggerak loh ya, harus berbeda dengan sekolah yang mandiri, IKM mandiri. Yang keenam, memanfaatkan platform teknologi. Nah, ini dipastikan karena sekolah penggerak, pastikan semua guru menggunakan akun Belajar ID untuk download, untuk melihat materi-materi ajar atau perangkat ajar di Merdeka Mengajar. Karena semakin banyak Bapak Ibu guru jenengan yang login menggunakan akun tersebut, maka akan kedeteksi langsung ke rapot pendidikan Bapak Ibu. Keaktifannya di sana juga akan membantu menaikkan nilai di rapot pendidikan. Yang ketujuh, jangan lupa melakukan evaluasi. Evaluasi apa di sini? Tidak hanya evaluasi masalah pembelajaran, evaluasi anak-anak, pembelajaran anak-anak oleh guru, tidak hanya itu Bapak Ibu ya. Setiap ada pelatihan itu dievaluasi, gimana tingkat keberhasilannya. Istilahnya laporan lah, bukan laporan, kalau laporan kok terlalu jelimet, evaluasi lah. Nanti saya buatkan bagaimana cara mengevaluasi setiap kegiatan supaya tingkat keberhasilan itu tahu berapa persen kegiatan ini berhasil, berapa persen yang tidak berhasil. Itu evaluasi setiap kegiatan. Setelah dievaluasi baru membuat pelaporannya. Ya, mudah-mudahan ada waktu dan kita sehat semuanya biar bisa membuat video-video singkat yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, dan juga hanya untuk referensi mungkin ya. Begitu Bapak Ibu, yang perlu dilakukan juga ada 7, terus kemudian yang perlu dibuat pedomannya atau memiliki pedomannya juga ada 8. Nah, ini kira-kira yang perlu dilakukan oleh sekolah penggerak. Karena di awal-awal dulu saya sudah menyampaikan atau bahkan sudah membuat videonya semuanya tentang ini. Ini kalau implementasi kurikulum Merdeka kan sudah semua nih, sudah ada videonya di channel ini. Nah, guru itu harus melakukan analisa CP, membuat TP, membuat ATP, membuat RPP, modul ajar, terus menguasai strategi metode mengajarnya, terus cara menilainya TP karena menilai berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Nah, begitu juga dengan yang tim itu bagaimana membuat KUSP, membuat perencanaan mutu atau perencanaan berbasis data, melaksanakan atau menyusun proyek. Nah, proyek penguatan bagaimana juga menilainya, nanti nilai rapotnya. Dan ini semuanya sudah saya sampaikan di video ini. Tapi ini kan untuk sekolah yang implementasi kurikulum Merdeka jalur mandiri ya. Sedangkan yang penggerak plusnya selain ini ya yang saya sebutkan di slide-slide di atas tadi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe atau di like atau di komen atau di share ke teman-teman yang lainnya, barangkali channel ini bisa memberi referensi buat mereka. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.